Pria itu menyadari, setiap kali gadis di kamar sebelah disuntik, bagian bawah tubuhnya ikut rasa sakit. Untuk membuktikan dugaan aneh ini, dia memanggil gadis itu ke kamarnya. Gadis itu mengira telah menyinggung orang penting, langsung menunduk dan meminta maaf. Tak disangka saat menunduk malah membentur ranjang. Pria itu langsung kesakitan dan menggigil hebat, tapi dia masih belum menyerah. Dia pun mencubit pipi gadis itu pelan. Detik berikutnya, rasa sakit yang familiar itu muncul lagi. Barulah saat itu dia percaya, mantra yang disebut ayah gadis itu memang nyata. Ternyata semalam, gadis itu memergoki pacarnya bersikap mesra dengan pacar paman keduanya. Karena hancur secara emosional, dia mabuk berat dan datang menemui pamannya. Langsung berkata dengan jujur, kalau sudah dikhianati, lebih baik sekalian melampiaskan diri. Bahkan dia mencoba mencium paman keduanya, namun ditolak dingin dan dimarahi. Saat paman itu hendak pergi, gadis itu menariknya dan langsung mencium. Tepat di saat itulah petir menyambar. Mereka berdua langsung hangus dan dilarikan ke rumah sakit, dalam keadaan koma. Paman itu bermimpi bertemu ayah gadis yang sudah meninggal. Ayahnya ingin melindungi sang putri dari rasa sakit. Jadi dia memasangkan mantra perasaan yang saling terhubung. Orang pertama yang menciumnya akan merasakan semua rasa sakit dan emosinya. Dan orang itu ternyata adalah paman keduanya. Namun dia tidak terlalu menganggap serius mimpi itu. Tapi detik berikutnya, gadis itu terbangun karena disuntik secara kasar oleh perawat. Dan paman itu ikut merasakan sakit yang sama. Rasa sakit itu hampir membuatnya kehilangan akal. Saat itu gadis juga mulai sadar telah melakukan kebodohan semalam. Karena merasa bersalah, dia ingin kabur diam-diam agar tidak menyusahkan siapapun. Sementara itu setelah diperiksa, paman itu dinyatakan sudah kembali seperti orang normal. Karena dulunya dia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan rasa. Kini tiba-tiba bisa merasakan sakit, seperti ditusuk jarum. Dokter yang mendengarnya langsung berkata, saat itu gadis sedang disuntik dan terus berteriak kesakitan. Paman itu baru menyadari kalau mimpinya ternyata nyata. Dia benar-benar terhubung dengan gadis itu. Demi menjaga keselamatan gadis itu, dia langsung memerintahkan orang untuk membawanya ke villa dan menugaskan pengawal pribadi 24 jam. Namun dia merasa sangat tertekan karenanya. Tapi dokter justru menganggap ini hal yang bagus. Karena sejak cedera dia tidak bisa merasakan apapun. Akibatnya dia kehilangan hak waris dari keluarganya. Sekarang dia bertemu orang yang bisa membuatnya merasa sakit. Kenapa tidak sekalian menjalin hubungan dengan gadis itu? Namun saat itu juga, gadis itu tanpa sengaja melukai pergelangan tangannya. Paman itu tidak tahan lagi. Langsung masuk ke kamar untuk menghentikannya. Gadis yang tidak tahu apa-apa, langsung memohon agar diizinkan keluar. Dengan panik menjelaskan kejadian malam itu hanya kesalahpahaman. Setelah bicara dia mencoba kabur. Namun ditarik kembali oleh paman itu. Sekarang mereka sudah saling terhubung. Tentu saja paman itu tidak akan membiarkannya pergi dan terluka. Dia pun berbohong mengatakan dirinya sedang sakit. Meminta gadis itu tetap tinggal untuk membantunya sembuh. Gadis itu berkata besok adalah hari pertunangannya dengan si brengsek. Dan dia tidak boleh absen. Paman itu langsung berkata, masalah pria itu sudah dia urus. Pertunangannya pun sudah dibatalkan. Gadis itu langsung senang bukan main. Tapi dia masih bingung. Kenapa dia tetap harus tinggal di villa? Melihat paman itu diam saja. Dia akhirnya bertanya apakah paman itu menyukainya. Paman itu terdiam sejenak. Lalu pura-pura memarahinya untuk menutupi rasa malu. Sementara itu, si brengsek yang tahu pertunangannya dibatalkan, langsung marah besar. Dia tahu pernikahan adalah satu-satunya cara mendapatkan hak waris. Tidak terima begitu saja. Dia mulai balas dendam. Diam-diam menghubungi semua pemasok besar. Memutus kerjasama dengan perusahaan keluarga gadis itu. Harga saham langsung anjlok. Perusahaan jatuh dalam krisis. Lalu dia mengancam gadis itu dengan ibunya. Untuk menyelamatkan ibunya, gadis itu terpaksa menyerah. Keesokan harinya dia diam-diam memanjat pagar dan kabur dari villa.